Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan materi matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret ya, masih barisan dan deret. Tetapi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah deret geometri. Ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan deret aritmatika juga. Nah, sekarang ke deret geometrinya. Nah, setelah kalian mempelajari pada materi kali ini, diharapkan kalian nanti bisa menentukan jumlah suku KN dari deret aritmatika maupun deret geometri dengan benar, serta mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika maupun deret geometri. Oke, sekarang kita simak info berikut ini. Berikut adalah pasien terinfeksi COVID-19. Di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID. Berikut data yang dihimpun ya. Jadi seperti ini, pada bulan Januari 2020, jumlah pasien ada 4. Pada bulan Februari 2020, jumlah pasiennya ada 12. Kalau Maret 36, April adalah 108, Mei-nya adalah 324. Coba berdasarkan tabel yang ini, yang sudah diketahui, kita punya sebuah tabel. Apakah jumlah pasien membentuk barisan bilangan? Jadi jumlah pasien dari 4, 12, 36, 108, dan 324, apakah merupakan barisan bilangan? Kalian bisa menebak atau menjawabnya. Kalian bisa melihat lagi di materi sebelumnya yang merupakan pengertian dari barisan itu apa ya. Apakah barisan ini mempunyai beda atau rasio? Rasio atau beda yang sama antara suku pertama dengan suku kedua dengan suku ketiga, dan seterusnya. Apakah yang sama? Apakah beda atau rasionya? Terdiri dari berapa suku barisan tersebut? Nah, kalau dari suku kan kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu punya 5 suku. Nah, dari info sebelumnya, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menentukan jumlah suku-suku deret geometri, maka dihitung dengan rumus seperti ini. Ada rumus SN. SN itu adalah jumlah ya, jumlah N suku pertama. Nah, di sini ada dua kondisi, yaitu untuk R yang lebih besar dan R yang lebih kecil dari 1. Jadi untuk nanti menentukan jumlah suku KN dari deret geometri, kita tentukan dulu R-nya. Apakah R-nya lebih besar dari 1? Lebih besar dari 1 itu bisa 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Terus, apakah lebih kecil dari 1? Lebih kecil dari 1 itu bisa 0,9, 0,8, 0,7, min 1, min 2, dan seterusnya ya. Oke, kalau misalkan R-nya lebih besar dari 1, maka rumus SN-nya adalah seperti ini. A kali R pangkat N min 1 dibagi R dikurangi 1. Namun kalau misalkan R-nya lebih kecil dari 1, maka SN-nya adalah A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Jadi bedanya posisi dari R-nya saja ya ini ya. Kalau R yang lebih besar itu berarti R-nya di depan. Kalau R-nya lebih kecil, maka R-nya posisinya di belakang. Bedanya cuma itu saja ya. Untuk yang lainnya sama. Nah, dengan keterangan di sini untuk A-nya adalah suku pertama ya, jelas ya, suku pertama. Terus R-nya adalah rasio, kemudian N-nya adalah banyaknya suku. Itu adalah rumus untuk menentukan jumlah suku pada deret geometri. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya saja. Cara menentukan jumlah deret geometri. Contohnya seperti ini. Jumlah 5 suku pertama dari barisan 2, 4, 8, dan seterusnya. Jadi yang ditanyakan adalah 5 suku pertama dari barisan 2, 4, 8. Kalau manual ya, kalau secara manual, kita sebutkan saja angka-angkanya sampai suku kelima, terus dijumlahkan itu pun bisa, nggak masalah ya. Tapi nanti ini akan bermasalah ketika nanti yang ditanyakan bukan jumlah 5 suku, tapi mungkin jumlah 100 suku pertama. Itu kan nanti membutuhkan waktu yang lama kalau manual. Nah, menggunakan kita untuk supaya lebih cepat dengan menggunakan rumus. Nah, untuk menentukan jumlah suku, maka kita harus tahu nilai A-nya berapa, nilai N-nya berapa. Nah, untuk menentukan A dan R, kita lihat untuk A-nya berarti suku pertama, yaitu yang di depan sendiri. Yaitu di sini adalah angka 2. Ini A-nya ya. Terus kemudian R. Nah, R-nya adalah rasio. Rasio itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Nah, sedangkan suku kedua di sini adalah 4. Ya, 4 per suku pertamanya adalah 2, berarti 4 per 2. Nah, 4 per 2 sama dengan 2 ya. Nah, ini R-nya adalah sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Nah, oke. Nah, dari di sini yang diketahui R-nya sama dengan 2.
Karena R-nya sama dengan 2, maka di sini R-nya kondisinya adalah lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, maka rumusnya adalah yang ini, ya, yang R-nya di depan. Sehingga jika kita masukkan ke rumus, yang ditanyakan S5 ya, berarti S5-nya sama dengan A. A-nya adalah 2, terus R-nya adalah 2, pangkat berapa? Pangkat N. N-nya adalah 5, min 1. Dibagi R-nya adalah 2 dikurangi 1. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kita hitung dulu ya. Kita hitungnya di dalam kurung dulu, yang atas 2 dikali, yang di dalam kurung itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32 ya. 32 dikurangi 1 berarti 31. Dibagi dengan 2 dikurangi 1. 1 ya. Berarti 2 kalikan 31. Jadinya 62. 62 ini adalah jumlah 5 suku pertamanya. Nah, oke ya, sudah benar ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang nomor berikutnya ditanyakan jumlah 12 suku pertama dari 5, min 5, 5, min 5 dan seterusnya ya, ini ya. Nah, kayak kita untuk mengetahui jumlah dari geometri kayak tadi, kita harus menentukan A-nya dulu berapa, ya, A-nya dulu berapa, terus R-nya berapa. Nah, A itu adalah suku yang di depan sendiri, yaitu angka 5. Terus R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah min 5 dibagi suku pertamanya adalah 5. Berarti 5 dibagi min 5 sama dengan min 5 dibagi 5 ya, sama dengan min 1. Nah, ini sudah ada ya. Ini sudah ada, ini sudah ada. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Nah, karena ini R-nya ya, R-nya itu min 1 itu kan lebih kecil dari 1, berarti pakai rumus yang ini nih. Nah, yang R-nya di belakang. Beda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi R-nya di depan, sekarang R-nya di belakang. Nah, ini bedanya di sini. Oke ya. Yang menentukan R-nya di depan ataupun di belakang adalah nilai R-nya itu sendiri. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Kalau yang ini, yang nomor 2 adalah R-nya lebih kecil karena min 1. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Berarti yang ditanyakan S12. S12. Maka sama dengan A. A-nya berarti berapa? A-nya adalah 5 ya. 5 kali 1 min R. Nah, R-nya tadi adalah ketemunya adalah min 1. Berarti dalam kurung min 1 pangkat N. N-nya 12. Oke, 12 dibagi dengan berapa? 1 min R. R-nya adalah min 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita hitung dulu yang di dalam yang pangkat 5, yang depan masih sama, 1 min. Nah, ini. Kemudian min 1 pangkat 12. Min 1 pangkat 12 itu berapa? Nah, kalau min 1 pangkat min 1, ya min 1 kali min 1, itu kan positif 1 ya. Kalau jumlahnya genap, ini kan 2. 2 kalau jumlahnya genap, itu positif 1. Tapi kalau jumlahnya ganjil, misalkan min 1 kali min 1 kali min 1 lagi, ya, kali min 1 lagi kayak gini, itu hasilnya min 1. Nah, di sini kan pangkatnya 12. Kalau pangkat 12 kan genap. Kalau genap berarti positif 1. Jadi di sini hasilnya adalah 1. Kemudian nah yang bawah adalah 1 dikurangi min 1. Jadi 1 plus 1 ya, jadinya 2. Oke, seperti ini. Terus kemudian yang atas 5 kali yang di dalam kurung 1 kurangi 1 itu 0 ya. 0 per 2. Nah, 5 kali 0 berapa? 5 kali 0 kan 0 ya. Terus dibagi 2 sama dengan 0. Maka S12 jumlah 12 suku pertamanya adalah 0. Ya, ketemunya 0 ya. Oke, seperti itu. Oke, ini silakan latihan soal dicoba dikerjakan ya. Nanti bisa ditanyakan kalau masih ada yang bingung. Nanti saya buatkan dulu juga untuk video pembahasannya. Kita tunggu saja untuk video pembahasannya. Oke, kita lanjutkan ke deret geometri tak hingga. Apa itu deret geometri tak hingga? Jadi deret geometri yang sukunya itu tak terhingga. Contohnya seperti ini. Ini berikut adalah bola tenis yang dilemparkan ke atas setinggi 1 meter. Kemudian bola tersebut akan terus memantul sampai akhirnya berhenti. Jadi memantul ke atas, ke bawah, dan seterusnya sampai berhenti. Setelah dicermati, setiap kali bola memantul, tingginya menjadi 1/4 kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Kira-kira berapa panjang lintasan bola dari awal mantul sampai berhenti? Jadi kan kayak gini, dilempar ke atas seperti ini, terus kan turun ke bawah, mantul lagi ke atas, turun ke bawah, mantul lagi ke atas, turun ke bawah, dan seterusnya kan kayak gini kan. Nah, sampai berhenti. Nah, itu berapa
panjang lintasannya. Apakah tinggi pantulan pada permasalahan di atas membentuk deret geometri? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Nah, itu adalah kita bahas dalam deret geometri tak hingga. Jadi jumlah berapa kalinya itu adalah tak hingga ya. Tak hingga itu berarti ya tidak diketahui jumlahnya, bisa banyak ya, bisa banyak karena tak terhingga. Oke, maka untuk menentukan rumusnya adalah seperti ini. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Nah, A itu sendiri adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Kita coba kerjakan yang pertama, soal pertama. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga dari 81 ditambah 27 tambah 9 tambah 3 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah deret geometri tak hingga. Sedangkan rumusnya sendiri tadi adalah S tak hingga seperti ini ya, sama dengan A per 1 min R. Kayak gini ya. Kemudian dari barisan yang di atas atau deret yang di atas, kita ketahui bahwa nilai A-nya adalah 81, nilai R-nya adalah 27 per 81. Nah, di sini adalah, kalau 27 bagi 9 kan 3 ya. Kalau 81 bagi 9, 9 ya. Maka 1 per 3. Ini hasilnya 1 per 3. Kita sederhanakan. R-nya adalah 1/3. Maka kita masukkan ke dalam rumus. A-nya adalah 81 per berapa? 1 ya. Per 1 min R. R-nya adalah 1/3. Terus kemudian 81 dibagi 1 dikurangi 1/3 berapa? Bisa makan penyebut ya. Berarti 3/3 dikurangi 1/3 jadinya 2/3. 81 dibagi 2/3, maka bisa dibuat menjadi bentuk perkalian. 81 kali ya, atau titik pakai titik aja nggak apa-apa. Pakai titik, tetapi yang bawah dibalik posisinya 3/2. Nah, seperti ini. Jadinya. Jadi 81 kali 3 dibagi 2. Berapa hasilnya? Yang atas berarti 81 kalikan 3 jadinya 243/2. Nah, ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Berarti ini adalah jumlah deret geometri tak hingganya. Nah, untuk yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu teknisnya sama, rumusnya juga sama, silakan dicoba sendiri dikerjakan. Oke, untuk pembahasan materi kali ini cukup sampai sini dulu. Nanti untuk tadi soal-soal yang belum dibahas, nanti akan saya buatkan di video pembahasan berikutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan di-subscribe dulu ya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.